Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bela Teguh dengan NIM 2303-20038. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah pada mata kuliah ekonomi syariah. Saya akan membahas yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Yang kedua, ragam sistem ekonomi dunia. Yang ketiga, prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosial, ekonomi Islam. Yang keempat adalah prinsip dan ciri utama. Yang keempat adalah prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kebutuhan sehari-hari, manusia selalu melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ideologi yang dianut. Sistem ekonomi menjadi pedoman dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Di dunia, terdapat berbagai macam sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, kapitalis, sosialis, campuran, dan sistem ekonomi Islam atau syariah. Masing-masing sistem memiliki ciri, kelebihan, dan kelemahan yang berbeda. Sistem ekonomi kapitalis menekankan kebebasan individu dalam menjalankan usaha dan memiliki kekayaan. Sistem ekonomi sosialis lebih menekankan pemerataan kesejahteraan melalui campur tangan pemerintah. Sedangkan sistem ekonomi syariah mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Ekonomi syariah hadir sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi modern seperti ketidakadilan, monopoli, eksploitasi, riba, dan kesenjangan sosial. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tapi juga memperhatikan nilai moral, etika, dan tanggung jawab. Dalam ekonomi syariah, seluruh aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus dilakukan secara halal, jujur, dan adil. Yang pertama, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Faktor yang pertama yang mempengaruhi sistem ekonomi adalah sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sistem ekonomi suatu negara. Sumber daya alam meliputi hasil tambang, hutan, laut, tanah, air, serta berbagai kekayaan alam lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan hasil pertanian biasanya memiliki peluang besar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Kekayaan alam tersebut dapat menjadi sumber pendapatan negara melalui kegiatan produksi, perdagangan, dan ekspor. Ketersediaan sumber daya alam juga mempengaruhi jenis kegiatan produksi dan sistem ekonomi yang dijalankan suatu negara. Negara agraris biasanya lebih banyak mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sementara itu, negara yang memiliki banyak hasil tambang lebih fokus pada sektor industri dan pengolahan sumber daya alam. Selain memberikan manfaat ekonomi, sumber daya alam juga membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat. Contohnya, sektor pertanian mampu menyerap banyak tenaga kerja dari pedesaan, sedangkan sektor pertambangan dan industri membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, sumber daya alam yang melimpah tidak selalu menjamin kesejahteraan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran, dan ketimpangan sosial.
Oleh karena itu, diperlukan sistem ekonomi yang mampu mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam ekonomi syariah, manusia diperintahkan untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan secara bijaksana. Alam dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan digunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk dieksploitasi secara berlebihan. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan sistem ekonomi suatu negara. Sumber daya alam, sumber daya manusia mencakup kemampuan, keterampilan, pendidikan, kreativitas, dan kualitas tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi dan keterampilan yang baik akan lebih mudah mengembangkan usaha, menciptakan inovasi, dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Selain pendidikan, kesehatan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dalam bekerja dan mampu meningkatkan hasil produksi. Sebaliknya, rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan dapat menghambat perkembangan ekonomi suatu negara. Sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif juga membantu perkembangan teknologi dan industri. Banyak perusahaan dan usaha berkembang karena adanya tenaga kerja yang mampu menciptakan ide-ide baru dan meningkatkan kualitas produk. Dalam ekonomi syariah, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab mengelola sumber daya dengan baik. Oleh karena itu, manusia tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan ekonomi, tetapi juga moral dan akhlak yang baik dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Islam mengajarkan bahwa bekerja merupakan bentuk ibadah sehingga setiap individu harus bekerja dengan jujur, disiplin, dan amanah, serta bertanggung jawab. Dengan sumber daya alam yang berkualitas dan berakhlak baik, maka pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah teknologi. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi sistem ekonomi modern. Teknologi membantu meningkatkan efisiensi produksi, mempercepat distribusi barang, dan mempermudah komunikasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya teknologi, proses produksi dapat dilakukan lebih cepat dan hemat biaya. Mesin-mesin modern membantu meningkatkan jumlah dan kualitas produksi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi perdagangan dan sistem transaksi ekonomi. Selain itu, masyarakat dapat melakukan jual beli secara online melalui e-commerce dan marketplace. Selain itu, pembayaran digital, mobile banking, dan vintage membuat transaksi menjadi lebih mudah dan praktis. Negara yang menguasai teknologi biasanya memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan negara yang tertinggal dalam teknologi. Teknologi juga membantu meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Namun perkembangan teknologi juga membawa tantangan, seperti meningkatnya persaingan usaha dan berkurangnya tenaga kerja pada beberapa sektor,
karena digantikan mesin otomatis. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Dalam ekonomi syariah, penggunaan teknologi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, memberikan manfaat bagi masyarakat. Teknologi seharusnya digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia, meningkatkan meningkatkan kesejahteraan dan mendukung kegiatan ekonomi yang halal dan adil. Yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur sistem ekonomi melalui berbagai kebijakan ekonomi seperti pajak, subsidi, perdagangan, investasi, dan pengawasan pasar. Kebijakan pemerintah yang tepat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga berperan dalam menyediakan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi. Melalui kebijakan pajak dan subsidi, pemerintah dapat mengatur distribusi pendapatan agar lebih merata. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi, pengangguran, dan tingkat nilai tukar mata uang. Dalam sistem ekonomi tertentu, peran pemerintah bisa berbeda-beda. Pada sistem kapitalis, campur tangan pemerintah relatif kecil, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur kegiatan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang tidak tepat dapat menimbulkan beberapa masalah ekonomi seperti inflasi yang tinggi, pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga keadilan ekonomi dan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, monopoli, penimbunan barang, dan penipuan. Pemerintah juga berperan mengembangkan lembaga ekonomi syariah yang dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Yang kelima adalah budaya dan nilai masyarakat. Budaya dan nilai masyarakat juga sangat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Setiap masyarakat memiliki kebiasaan, adat istiadat, dan pola hidup yang berbeda sehingga mempengaruhi cara mereka melakukan kegiatan ekonomi. Masyarakat yang memiliki budaya kerja keras, disiplin, kreatif, dan jujur biasanya lebih mudah berkembang secara ekonomi. Sikap tersebut membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, budaya malas, tidak disiplin, dan kurangnya bertanggung jawab dapat menghambat perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, nilai-nilai positif dalam masyarakat sangat penting untuk mendukung perkembangan ekonomi. Selain budaya kerja, nilai agama dan adat istiadat juga mempengaruhi pola konsumsi dan perilaku ekonomi masyarakat. Contohnya, masyarakat muslim cenderung memilih produk halal dan menghindari transaksi yang mengandung riba. Dalam ekonomi syariah, nilai moral dan agama menjadi dasar utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Islam mengajarkan kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam setiap kegiatan ekonomi. Budaya gotong royong dan saling membantu juga sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lebih harmonis dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pembahasan kita yang kedua adalah ragam sistem ekonomi dunia. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional.
Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang masih menggunakan kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sistem ini biasanya berkembang pada masyarakat pedesaan atau masyarakat yang lebih sederhana. Masyarakat yang masih sederhana. Dalam sistem ekonomi tradisional, kegiatan produksi dilakukan secara sederhana dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan hanya untuk mencari keuntungan besar. Masyarakat biasanya bekerja sebagai petani, nelayan, peternak, atau pengrajin dengan menggunakan alat-alat sederhana dan tangan manusia. Hubungan antar masyarakat dalam sistem ini bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-menurun sehingga perubahan ekonomi berjalan lambat. Selain itu, masyarakat cenderung memproduksi barang sesuai kebutuhan sendiri dan belum banyak melakukan perdagangan modern. Kelebihan sistem ekonomi tradisional adalah adanya rasa kebersamaan yang kuat, hubungan sosial yang harmonis, dan minim persaingan antar masyarakat. Sistem ini juga membantu menjaga budaya dan tradisi masyarakat setempat. Namun, sistem ekonomi tradisional memiliki kelemahan seperti produktivitas yang rendah, penggunaan teknologi yang masih sederhana, dan sulit berkembang mengikuti kemajuan zaman. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat dalam sistem ini sering berjalan lambat dibandingkan sistem ekonomi modern. Yang kedua adalah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap individu yang memiliki modal, kekayaan, dalam menjalankan usahanya. Dalam sistem ini, pemerintah hanya sedikit melakukan campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Tujuan utama ekonomi kapitalis adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Setiap individu bebas menentukan jenis usaha, menentukan harga barang, dan bersaing dalam pasar bebas. Harga barang dan jasa ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar. Sistem kapitalis mendorong persaingan antara pelaku usaha agar tercipta inovasi, kreativitas, dan efisiensi produksi. Persaingan tersebut dapat dianggap mampu meningkatkan kualitas barang dan jasa sehingga dapat memberikan keuntungan lagi kepada konsumen. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis adalah meningkatnya produktivitas, perkembangan teknologi yang cepat, serta terbukanya peluang usaha yang luas bagi masyarakat. Sistem ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri. Namun, sistem kapitalis juga memiliki kelemahan. Persaingan bebas dapat menyebabkan munculnya monopoli oleh perusahaan besar. Selain itu, kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin sering terjadi karena pemilik modal memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar. Sistem ini juga dapat menimbulkan eksploitasi tenaga kerja dan lebih berorientasi pada keuntungan materi dibandingkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang menempatkan pemerintah sebagai pengendali utama kegiatan ekonomi. Negara menguasai alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat bersama.
Dalam sistem ini, pemerintah mengatur produksi barang, produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya agar tercipta pemerataan kesejahteraan. Tujuan utama sistem ekonomi sosial adalah mengurangi kesenjangan sosial dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Sistem ekonomi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan ekonomi dan mengontrol kegiatan usaha. Kelebihan sistem ekonomi sosialis adalah mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Sistem ini juga membantu mencegah monopoli dan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Namun kelemahannya adalah kurangnya kebebasan individu dalam berusaha dan rendahnya motivasi masyarakat untuk berinovasi. Campur tangan pemerintah yang terlalu besar juga dapat menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi kurang efisien dan perkembangan ekonomi berjalan lebih lambat. Kelebihan sistem ekonomi campuran adalah lebih fleksibel dan mampu menggabungkan kelebihan sistem kapitalis dan sosialis. Masyarakat tetap memiliki kebebasan berusaha, tetapi pemerintah juga dapat melindungi kepentingan masyarakat melalui berbagai kebijakan ekonomi. Namun sistem ini juga memiliki kelemahan, seperti kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan antara peran pemerintah dan swasta. Jika pengawasan pemerintah kurang baik, maka masih dapat terjadi monopoli dan kesenjangan sosial. Yang kelima adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Sistem ini bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang halal, adil, dan penuh tanggung jawab. Ekonomi syariah mengatur seluruh aktivitas ekonomi agar sesuai dengan syariat Islam. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan materi, tapi juga mengutamakan nilai moral, etika, dan keberkahan. Ekonomi syariah melarang riba, penipuan, monopoli, perjudian, dan segala bentuk eksploitasi karena dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan. Sebagai gantinya, ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil, kerjasama usaha, dan perdagangan yang jujur. Selain itu, ekonomi syariah juga mengajarkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat. Prinsip tersebut bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan serta mengurangi adanya kesenjangan sosial. Kelebihan sistem ekonomi Islam adalah mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sistem ini juga menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sehingga diharapkan dapat menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih harmonis dan berkeadilan. Namun dalam penerapannya, ekonomi syariah masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, dominasi sistem ekonomi konvensional, dan perlunya pengembangan sumber daya manusia yang memahami sistem ekonomi Islam secara mendalam. Pembahasan selanjutnya adalah prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Yang pertama, prinsip ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dan adalah memiliki kekayaan, menjalankan usaha, dan melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, hak milik pribadi sangat dihargai sehingga
Setiap orang bebas menentukan pekerjaan, usaha, maupun investasi yang diinginkan. Pasar bebas menjadi dasar utama dalam sistem ekonomi kapitalis. Harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran, tanpa banyak campur tangan pemerintah. Persaingan antar pelaku usaha dianggap mampu meningkatkan inovasi, kualitas produk, dan efisiensi produksi. Sistem ekonomi kapitalis mendorong masyarakat untuk bekerja lebih keras dan bersaing agar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kebebasan berusaha dalam sistem ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri. Oleh karena itu, banyak negara maju menerapkan sistem ekonomi kapitalis dalam kegiatan ekonominya. Namun dalam praktiknya, sistem ekonomi kapitalis juga memiliki beberapa kelemahan. Persaingan bebas sering menyebabkan kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Pemilik modal besar biasanya memiliki kebutuhan ekonomi yang lebih besar dibandingkan masyarakat kecil, sehingga dapat menimbulkan monopoli dan eksploitasi tenaga kerja. Selain itu, sistem ekonomi kapitalis cenderung lebih berorientasi pada keuntungan materi dibandingkan kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kedua adalah prinsip ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang menekankan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peran besar pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, pemerintah menguasai alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya penting lainnya untuk kepentingan bersama. Tujuan utama sistem ekonomi sosialis adalah mengurangi ketimpangan sosial dan menjamin kebutuhan hidup masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan. Pemerintah mengatur produksi, distribusi, dan harga barang agar seluruh bagian masyarakat dapat memperoleh kebutuhan secara merata. Sistem ekonomi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kontrol besar terhadap kegiatan ekonomi dan berusaha mencegah terjadinya monopoli maupun persaingan yang berlebihan. Kelebihan sistem ekonomi sosialis adalah mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Sistem ini juga membantu menciptakan pemerataan ekonomi karena kekayaan tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Namun, sistem ekonomi sosialis juga memiliki kelemahan. Campur tangan pemerintah yang terlalu besar sering menyebabkan kurangnya kebebasan individu dalam berusaha. Selain itu, masyarakat kadang kurang termotivasi dan berinovasi karena keuntungan usaha diatur oleh negara. Akibatnya, produktivitas dan perkembangan ekonomi dapat berjalan lebih lambat dibandingkan sistem kapitalis. Yang ketiga adalah prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Selain sistem ini mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta menghubungkan kegiatan ekonomi dengan nilai moral dan spiritual. Dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan secara halal, jujur, dan amanah dan sesuai dengan syariat Islam. Islam melarang segala bentuk riba, gharar, maisir, penipuan, monopoli, dan eksploitasi karena dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan.
Ekonomi Islam juga menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab sosial. Kekayaan tidak boleh hanya berada pada kelompok tertentu, tetapi harus didistribusikan secara adil melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, ekonomi Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam ekonomi syariah, harta dipandang sebagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menggunakan harta secara berlebihan atau untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ekonomi syariah juga menekankan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Tujuan kegiatan ekonomi tidak hanya mencari keuntungan materi, tapi juga memperoleh keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan prinsip tersebut, ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan kehidupan ekonomi yang adil, stabil, dan penuh keberkahan bagi seluruh masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Yang pertama adalah prinsip tauhid. Tauhid menjadi dasar utama dalam ekonomi syariah. Seluruh aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap kegiatan harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, manusia menyadari bahwa seluruh harta dan kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanya sebagai pengelola atau khalifah di bumi. Prinsip tauhid mengajarkan bahwa mencari rezeki harus dilakukan dengan secara adil, cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan oleh orang lain. Oleh karena itu, pelaku ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tapi juga memperhatikan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Dalam prinsip tauhid, aktivitas ekonomi diharapkan dapat membawa keberkahan serta kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip penting dalam kegiatan ekonomi syariah. Setiap transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Islam melarang segala bentuk penindasan, eksploitasi, monopoli, dan kecurangan dalam kegiatan ekonomi. Prinsip keadilan bertujuan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan ekonomi dan kesejahteraan. Dalam praktiknya, ekonomi syariah mendorong pembagian keuntungan yang adil, upah yang layak, serta distribusi kekayaan yang merata agar tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Yang ketiga adalah larangan riba. Ekonomi syariah melarang segala bentuk riba karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Riba adalah tambahan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli tertentu. Dalam ekonomi syariah, keuntungan tidak diperoleh melalui bunga tetap, melainkan melalui sistem bagi hasil dan kerjasama usaha. Larangan riba bertujuan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang memberatkan dan merugikan salah satu pihak. Dengan menghindari riba, ekonomi syariah diharapkan
dapat dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat, adil, dan sehat, stabil, dan berkeadilan. Yang keempat adalah menghindari gharar dan maisir. Gharar adalah ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam transaksi. Sedangkan maisir adalah perjudian atau spekulasi berlebihan. Kedua hal tersebut dilarang dalam ekonomi syariah karena dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan. Dalam kegiatan ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilakukan secara jelas dan terbuka, baik mengenai harga, kualitas barang, maupun waktu penyerahan barang. Islam juga melarang segala bentuk perjudian dan spekulasi karena dapat menyebabkan kerugian serta merusak stabilitas ekonomi masyarakat. Dengan menghindari gharar dan maisir, ekonomi syariah bertujuan menciptakan transaksi yang aman, jujur, dan saling menguntungkan. Yang kelima adalah sistem bagi hasil. Ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga. Dengan sistem ini, keuntungan dan risiko usaha ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bekerja sama. Sistem bagi hasil dianggap lebih adil karena tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tapi juga jika usaha memperoleh keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun jika mengalami kerugian, maka kerugian juga ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing. Penerapan sistem bagi hasil dapat ditemukan dalam perbankan syariah dan kerjasama usaha syariah lainnya. Selain sistem ini mendorong terciptanya hubungan antara kerjasama yang sehat, saling percaya, dan penuh tanggung jawab. Yang keenam adalah kepedulian sosial. Ekonomi syariah sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, Islam mengajarkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sarana membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat berfungsi membersihkan harta dan membantu pemerataan kesejahteraan, sedangkan infak dan sedekah menjadi bentuk kepedulian sosial untuk membantu masyarakat fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang kurang mampu. Wakaf juga memiliki manfaat jangka panjang karena dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Melalui prinsip keadilan sosial, melalui prinsip kepedulian sosial, ekonomi syariah berusaha mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Yang ketujuh adalah halalan produk dan usaha. Barang, jasa, dan kegiatan usaha dalam ekonomi syariah harus halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Usaha yang berkaitan dengan perjudian, minuman keras, riba, penipuan, dan barang haram tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah. Prinsip kehalalan bertujuan menjaga masyarakat dari aktivitas ekonomi yang merugikan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Selain itu, produk halal juga dianggap lebih aman, sehat, dan membawa keberkahan dalam kehidupan. Dalam perkembangan
Dalam perkembangan modern, konsep halal tidak hanya diterapkan pada makanan dan minuman, tapi juga pada kosmetik, obat-obatan, pariwisata halal, hingga layanan keuangan syariah. Yang kedelap, yang kedelapan, yang kedelapan adalah keseimbangan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah tidak hanya mengajar keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan akhirat. Islam mengajarkan bahwa manusia harus mampu menyeimbangkan kebutuhan dunia dan tanggung jawab spiritual. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, seseorang tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata, tapi juga harus memperhatikan nilai moral, etika, dan dampak sosial terhadap masyarakat. Kekayaan yang dimiliki harus digunakan secara bijak dan tidak berlebihan. Prinsip keseimbangan ini mengajarkan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari banyaknya harta, tapi juga dari ketenangan hidup, keberkahan, dan manfaat yang diberikan kepada orang lain. Dan selanjutnya adalah ciri utama ekonomi syariah. Ciri utama ekonomi syariah yang pertama adalah berlandaskan syariat Islam. Ekonomi syariah berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seluruh kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ajaran aturan syariat Islam, sehingga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi dapat dipandang sebagai bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengutamakan keadilan. Keadilan menjadi prinsip utama dalam ekonomi syariah. Setiap transaksi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Islam melarang segala bentuk penindasan, eksploitasi, dan kecurangan dalam kegiatan ekonomi agar tercipta keseimbangan dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga adalah melarang riba. Ekonomi syariah melarang segala bentuk riba dan bunga karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan memberatkan salah satu pihak. Sebagai pengganti sistem bunga, ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil yang lebih adil dalam pembagian keuntungan dan risiko usaha. Yang selanjutnya adalah menekankan kejujuran dan amanah. Dalam ekonomi syariah, kejujuran dan amanah menjadi nilai penting dalam menjalankan usaha. Pedagang dan pelaku usaha harus bersikap jujur dan dalam transaksi, tidak menipu dan menepati janji agar tercipta kepercayaan dan kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya adalah mendorong kerjasama dan tolong menolong. Ekonomi syariah mengajarkan pentingnya kerjasama dan saling bantu dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ini bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan selanjutnya adalah penerapan ekonomi syariah di era modern. Yang pertama adalah perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk penerapan ekonomi syariah yang berkembang pesat di era modern. Bank syariah menjalankan kegiatan perbankan tanpa menggunakan sistem bunga karena bunga dianggap mengandung riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Sebagai penggantinya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan kerjasama usaha. Bank syariah menyediakan berbagai layanan seperti tabungan, pembiayaan usaha, transfer, investasi, dan pembiayaan rumah yang sesuai dengan prinsip syariah.
Selain itu, bank syariah hanya membiayai usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perbankan syariah memiliki tujuan tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem keuangan yang adil dan transparan. Dengan perkembangan bank syariah, masyarakat Muslim memiliki alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua adalah industri halal. Perkembangan industri halal semakin pesat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Industri halal mencakup berbagai bidang seperti makanan halal, minuman halal, kosmetik halal, obat-obatan halal, fashion halal, hingga wisata halal. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal membuat permintaan terhadap industri halal terus bertambah. Produk halal dianggap lebih aman, sehat, dan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga memiliki peluang besar di pasar internasional. Industri halal juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian karena mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing produk lokal. Oleh karena itu, industri halal menjadi salah satu sektor penting dalam pengembangan ekonomi syariat modern. Yang ketiga adalah fintech syariah. Fintech syariah atau teknologi finansial syariah merupakan perkembangan teknologi keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat Islam. Fintech syariah membantu masyarakat melakukan transaksi keuangan secara mudah, cepat, dan praktis tanpa melanggar aturan Islam. Layanan fintech syariah meliputi pembayaran digital, pembiayaan usaha, peminjaman syariah, industri syariah, investasi syariah, hingga layanan donasi dan zakat online. Seluruh transaksi dilakukan tanpa riba, gharar, dan maisir, sehingga lebih aman dan sesuai dengan ajaran Islam. Perkembangan fintech syariah sangat membantu masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku UMKM, dalam mengakses layanan keuangan secara lebih mudah. Selain itu, fintech syariah juga membantu memperluas pengembangan ekonomi digital berbasis syariah di era modern. Yang keempat adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang menyediakan berbagai instrumen investasi halal. Dalam pasar modal syariah, investasi dilakukan pada perusahaan dan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Instrumen dalam pasar modal syariah meliputi saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Seluruh transaksi diawasi agar bebas dari unsur riba, perjudian, penipuan, dan spekulasi yang berlebihan. Pasar modal syariah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi secara aman dan halal. Selain membantu perkembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional, pasar modal syariah juga mendorong masyarakat untuk mengolah harta secara produktif sesuai dengan ajaran Islam. Dengan perkembangannya pasar modal syariah, masyarakat Muslim dapat melakukan investasi tanpa khawatir melanggar prinsip-prinsip syariah. Dan selanjutnya adalah perkembangan ekonomi syariah di era modern. Ekonomi syariah terus berkembang di berbagai negara karena dianggap mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan manusiawi. Perkembangan ekonomi syariah tidak hanya terjadi di negara mayoritas Islam, tetapi juga negara-negara lain yang mulai melihat potensi besar dalam sistem ekonomi berbasis syariah.
Saat ini, ekonomi syariah berkembang dalam berbagai sektor seperti perbankan syariah, koperasi syariah, investasi syariah, industri halal, hingga bisnis digital. Hingga bisnis digital berbasis syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi halal dan bebas riba juga menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di dunia modern. Yang kedua adalah peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran penting dalam ekonomi syariah karena berfungsi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Instrumen tersebut membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas antara masyarakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan infak dan sedekah dilakukan secara sukarela sebagai bentuk kepedulian sosial. Wakaf juga memiliki manfaat jangka panjang karena dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan tempat pendidikan. Dengan adanya pengelolaan zakat dan wakaf yang baik, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara lebih merata. Selanjutnya adalah perkembangan industri halal. Industri halal merupakan salah satu sektor yang berkembang secara sangat pesat dalam ekonomi syariah modern. Industri halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tapi juga kosmetik halal, obat-obatan halal, fashion muslim, hingga wisata halal. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk halal membuat industri ini memiliki peluang besar di pasar modern maupun internasional. Produk halal juga lebih aman, sehat, dan sesuai dengan nilai Islam. Perkembangan industri halal juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendidikan masyarakat, dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar global. Peran generasi muda di era modern. Peran generasi muda di dalam ekonomi syariah. Generasi muda memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi syariah di masa depan. Dengan kreativitas dan kemampuan memanfaatkan teknologi, generasi muda dapat menciptakan berbagai inovasi bisnis berbasis syariah. Selain itu, saat ini banyak anak muda yang mulai mengembangkan usaha halal seperti bisnis fashion, kuliner halal, digital marketing syariah, hingga startup berbasis ekonomi Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang di era modern. Selain itu, generasi muda juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transaksi halal, kejujuran dalam bisnis, dan penggunaan sistem keuangan syariah. Selanjutnya adalah teknologi digital di dalam ekonomi syariah. Perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi syariah. Saat ini, berbagai lembaga layanan keuangan syariah sudah dapat diakses secara online melalui aplikasi digital. Teknologi membantu mempermudah transaksi keuangan seperti pembayaran digital, mobile banking syariah, fintech syariah, hingga investasi syariah online. Dengan adanya teknologi, masyarakat dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Selain itu, teknologi digital juga membantu memperluas pemasaran produk halal dan meningkatkan perkembangan bisnis syariah hingga ke tingkat internasional. Yang selanjutnya adalah peluang bisnis berbasis syariah.
Bisnis berbasis syariah memiliki peluang besar untuk berkembang karena semakin banyak masyarakat yang mencari produk dan layanan halal. Peluang usaha syariah dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti kuliner halal, fashion muslim, pendidikan Islam, wisata halal, dan jasa keuangan syariat. Bisnis syariah tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tapi juga mengutamakan kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam usaha. Oleh karena itu, bisnis syariah diharapkan mampu menciptakan hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan perkembangan ekonomi dengan perkembangan teknologi dan media sosial, peluang bisnis syariah menjadi semakin luas dan mampu menjangkau pasar internasional. Yang selanjutnya adalah tantangan ekonomi syariah di masa depan. Meskipun terus berkembang, ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep ekonomi syariah. Selain itu, persaingan dalam sistem ekonomi konvensional juga menjadi tantangan besar karena sistem ekonomi konvensional sudah lebih dulu berkembang dan digunakan secara luas. Ekonomi syariah juga membutuhkan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah dan mampu mengembangkan inovasi ekonomi modern berbasis Islam. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah perlu terus ditingkatkan. Yang selanjutnya adalah kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan nasional. Ekonomi syariah memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan nasional melalui berbagai sektor seperti perbankan syariah, industri halal, UMKM syariah, dan pasar modal syariah. Perkembangan ekonomi syariah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ekonomi syariah juga membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan potensi masyarakat muslim yang besar, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan menjadi salah satu kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional maupun global. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Perbandingan sistem ekonomi menunjukkan bahwa setiap sistem ekonomi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Sistem ekonomi tradisional menentukan kebiasaan dan adat istiadat. Sistem ekonomi kapitalis menekankan kebebasan individu dan persaingan bebas, sedangkan sistem ekonomi sosialis menekankan pemetaan kesejahteraan melalui peran besar pemerintah. Di antara berbagai sistem tersebut, sistem ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mengutamakan nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Ekonomi syariah melarang adanya riba, penipuan, monopoli, dan segala bentuk eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat. Sebaliknya, ekonomi syariah mendorong kerjasama dan sistem bagi hasil, serta kepedulian sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di era modern, ekonomi syariah terus berkembang melalui berbagai lembaga dan sektor seperti perbankan syariah, industri halal, fintech halal, dan pasar modal syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu menyesuaikan diri dengan
kemajuan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, diharapkan terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan ekonomi syariah perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.